Hai hai, selamat datang di podcast The Speaker's Mind. Bareng lagi sama aku Amalia yang bakal nemenin kamu selama beberapa menit ke depan. So guys, pada video Learning Journal Public Speaking kelimaku, aku akan membahas materi terkait macam-macam profesi public speaking, di mana materi ini dipresentasikan oleh kelompok 3 atau kelompokku. Nah, profesi yang akan dibahas itu ada 4. Yang pertama, itu adalah MC atau Master of Ceremony. Kedua, reporter. Ketiga, penyiar radio. Dan yang keempat atau terakhir adalah penyuluhan agama atau dai. So, stay tune terus dan tonton sampai akhir. Profesi yang pertama yaitu Master of Ceremony atau pembawa acara. Tahu nggak sih teman-teman, ternyata tugas MC itu sangat krusial loh. Karena jalannya suatu acara atau keberhasilan acara ini juga bergantung pada kesiapan MC. Tugas MC itu bukan pengantar segmen saja, tapi MC juga harus memastikan bahwa penonton ini semangat sampai akhir acara. Nah, ada beberapa hal yang harus dipelajari oleh profesi MC ini. Yang pertama, mempelajari dulu detail acaranya. Gak mungkin dong teman-teman ketika kalian ditunjuk atau profesinya ini MC, kalian gak tahu detail acaranya apa, buat siapa, dari siapa, dan lain-lain. Makanya pastikan dulu sebelum kalian menjadi MC, kalian harus tahu benar-benar ini acaranya apa, detail kegiatannya gimana, dan sebagainya. Selanjutnya, mengenali audiens. Nah, ketika jadi MC, itu pasti dihadapi dengan audiens yang beraneka ragam. Ada yang anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, atau mungkin yang lansia gitu ya. Nah, masing-masing audiens itu kan punya karakter sendiri nih teman-teman. Makanya, kita sebagai MC itu harus tahu dulu audiensnya siapa ya, biar metode kita dalam penyampaian juga tepat. Lalu selanjutnya adalah mempelajari dan mengetahui rundown serta skrip naskah MC-nya. Teman-teman, rundown itu penting banget kita ketahui karena jalannya suatu acara itu kan sudah terstruktur ya. Kalau misalnya MC ngelewatin satu struktur acara atau rundown, nah itu bisa berantakan acaranya teman-teman. Jadi pastiin dulu kalian MC itu sesuai dengan rundown yang sudah dibuat oleh para panitianya. Lalu yang terakhir adalah memastikan intonasi yang pas ketika menjadi MC. MC formal atau informal itu kan pasti punya nada intonasinya yang beda-beda ya. Nah, PR dari MC ini adalah harus memastikan bahwa intonasinya ini pas. Profesi selanjutnya yaitu reporter, di mana tugas reporter ini adalah menyampaikan berita kepada masyarakat baik secara langsung ataupun rekaman. Nah, tugas dari reporter ini berat loh teman-teman, karena reporter harus menyajikan ide pokok berita yang tepat serta menyajikan berita dengan baik. Lalu, kalian pernah gak sih perhatiin reporter-reporter yang ngeliput langsung di tempat? Mereka kan harus menguasai ya medan di tempat mereka liput. Itu juga berat. Selanjutnya, profesi penyiar radio, yaitu komunikator yang menyampaikan pesan melalui suara. Nah, ada beberapa teknik khusus nih ketika menjadi seorang penyiar radio. Yang pertama, itu adalah visualisasi pendengar, di mana kita berbicara seolah-olah ada di depan audiensnya langsung. Lalu yang kedua, pengaturan suara. Tempo bicara penyiar radio itu biasanya cenderung cepat, tapi gimana caranya gak terdengar ngas-ngasan. Lalu yang ketiga adalah smiling voice. Teman-teman pernah perhatiin gak sih kalau cara bicara dari seorang penyiar itu cenderung ceria dan seperti membawa aura yang positif gitu ya. Nah, itu karena mereka menerapkan dari smiling voice. Lalu teman-teman, sekedar sharing nih. Tanggal 13 Maret kemarin, tepatnya di hari Jumat, aku pernah menemani narasumber siaran di RRI Pro 2 Banten.
Dan menurutku, salah satu tantangan menjadi penyiar radio adalah kita harus berpikir cepat ketika narasumber sudah selesai menyampaikan ide, pendapat, ataupun pengalamannya. Karena itu bentuknya siaran kan teman-teman. Jadi ya kita harus pinter-pinter nih ngolah kata-katanya yang terstruktur dan sesuai dengan apa yang sudah narasumber jelaskan. Profesi yang terakhir atau keempat adalah penyuluh agama atau dai, di mana profesi ini bukan sekedar menyampaikan informasi saja, tapi penyuluh agama atau dai harus berperan secara konsultif atau edukatif bagi masyarakat. Nah, bukan dari sisi keilmuan agamanya aja nih yang kuat teman-teman, tapi para penyuluh agama atau dai juga harus menemukan cara efektif agar pesan yang disampaikan bisa dipahami oleh masyarakat dan juga diteladani. Oke, itu dia penjelasan terkait 4 profesi public speaking. Nah, selanjutnya aku mau praktek salah satu profesinya yaitu penyiar radio. Mari kita mulai. 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Assalamualaikum, halo Sobat Pro 2, gimana nih kabarnya di sore hari ini? Pasti kalian juga lagi nebak-nebak ya, kira-kira lebaran tuh hari Jumat atau hari Sabtu? Nah, buat Sobat Pro 2 yang lagi mudik, kira-kira udah sampai tujuan atau masih sibuk di rest area? Gak apa-apa ya, yang penting menikmati hawa-hawa dari mudik 2026 ini. Nah, bareng lagi sama Amalia di Sore Ceria, sebuah acara yang bakal nemenin waktu ngabuburit kamu jadi lebih seru. Seperti biasa, aku akan nemenin kalian selama 1 jam ke depan dari pukul 17.00 sampai 18.00. Kalian boleh banget request lagu atau titip-titip salam sama yang di kampung halaman melalui chat ke nomor 0812 3456 7899. Aku tunggu ya requestan dari kalian. Sebagai pembuka, langsung aja aku puterin satu lagu yang bikin kalian terhanyut dalam kenangan. Ini dia Ribuan Memori dari Lomba Sihir. Selamat mendengarkan. Nah, itu dia contoh dari pembuka profesi penyiar radio. So, kesimpulan dari video learning journal public speakingku yang kelima ini adalah apapun profesi yang kalian pilih nanti, kuncinya adalah di penguasaan teknik dan gimana kamu memahami audiens. Terus teman-teman, tiap profesi itu punya tantangan unik sendiri, tapi tujuannya itu sama, yaitu menyampaikan pesan yang bermakna. So, semangat terus ya latihannya. Dan aku Amalia pamit dulu dari podcast The Speaker's Mind. Keep speaking, stay confident, and see you in the next video. Bye!